Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh saya sendiri, Saifuddin, dengan dosen pemupuk Dr. Swantaji. Program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, yang pertama 10 soal dan jawaban hubungan manusia dan agama. Nomor 1, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang A. Sempurna, B. Berlebihan, C. Banyak salah, D. Serba kurang, E. Serba kekurangan. Jawabannya A. Yang kedua, apa yang terjadi bila manusia tanpa agama? A. Selalu berbuat baik, B. Saling tolong menolong, C. Lebih rajin beribadah, D. Selalu bergembira, E. Tanpa agama manusia dapat dengan mudahnya putus asa. Jawabannya E. Yang ketiga, ada 5 hal yang harus dijaga dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, yaitu A. Agama, jiwa, akal, jasad, harta. B. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. C. Agama, fisik, jiwa, akal, harta. D. Agama, keturunan, jasad, jiwa, akal. E. Agama, jiwa, harta, jasad, keturunan. Jawabannya B. Yang keempat, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Tetapi sesungguhnya hakikat manusia itu adalah titik-titik, karena ia merupakan sumber pancaran kehidupan manusia. A. Jasmani, B. Rohani, D. Jasmani dan rohani, D. Jiwa, E. Akal. Jawabannya B. Yang kelima, di dalam agama manusia akan bertanggung jawab atas dirinya di akhirat. A. Rezeki, B. Maut, C. Perbuatan, D. Jodoh, E. Kejayaan. Jawabannya C. Yang keenam, dalam rangka menjalin kerjasama antara umat beragama adalah A. Saling menghargai, B. Memperdalam ajaran agama, C. Membatasi diri, D. Mencampur adukan ajaran agama, E. Membeda-bedakan. Jawabannya A. Yang ketujuh, orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan dalam agama termasuk A. Dilarang, B. Sangat dianjurkan, C. Diperbolehkan, D. Hal yang biasa, E. Sangat tercela. Jawabannya A. Yang kedelapan, perintah agama untuk memikirkan akhirat dan juga tentang urusan dunia jangan diabaikan. Sebab A. Karena manusia hidup tidak memikirkan keduniaan, B. Karena manusia tidak bisa lepas dari urusan keduniaan, C. Agar tidak menjadi beban orang lain, D. Manusia hidup tidak butuh urusan dunia, E. Manusia hidup tidak butuh harta. Jawabannya D. 9. Orang Islam yang keluar dari agamanya dan akhirnya tidak memiliki agama disebut dengan istilah A. Qanaah, B. Riddah, C. Munafik, D. Fasik, E. Musyrik. Jawabannya B. Yang ke-10, kata riddah mengandung pengertian sama dengan kata A. Murtad, B. Qanaah, C. Riddah, D. Gasab, E. Munafik. Jawabannya A. Untuk yang kedua, 10 soal dan jawaban tentang Ma'rifatul Insan. 1. Penciptaan otak manusia
dengan segenap potensi yang terkandung di dalamnya adalah wujud kesempurnaan ciptaan Allah, yaitu dari segi A. Segi penciptaan, B. Segi ketauladanan, C. Segi ilmu, D. Segi kedudukan, E. Segi kemampuan berbicara. Jawabannya C. Yang kedua, unsur dalam diri manusia yang berfungsi untuk menampung dan memahami informasi yang disimpan dalam otak, kemudian diproses dalam hati, yaitu A. Ruh, B. Hati, C. Akal, D. Fisik, E. Jasad. Jawabannya C. Nomor 3, zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia, yaitu A. Ruh, B. Hati, C. Akal, D. Fisik, E. Jasad. Jawabannya A. Yang keempat, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Al-Hadis dalam Quran surat An-Nas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia. Tuhan yang disembah oleh manusia dari kejahatan syaitan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan A. golongan syaitan, B. golongan jin, C. golongan manusia, D. golongan jin dan manusia, E. sama jawaban semua betul. Jawabannya D. 5. Manusia yang ada di bumi ini merupakan dari suatu nenek moyang, yaitu Nabi Adam. Manusia dilahirkan ke dunia dua cara, yaitu A. secara fisik dan secara natural, B. secara jasmani dan rohani, C. secara alami natural, C. secara naruni dan ajali, C. secara alami dan ajali. Jawabannya C. Yang keenam, manusia mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Keistimewaan tersebut antara lain kecuali A. segi penciptaan, B. segi ketauladanan, C. segi ilmu, D. segi kedudukan, E. segi kehendak untuk memilih. Jawabannya B. Yang ketujuh, kehidupan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kecuali A. pola hidup mukmin sejati, B. pola hidup kafir, C. pola hidup munafik, D. pola hidup kikir, E. pola hidup sehat. Jawabannya E. Yang kedelapan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4 merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi A. ilmu, B. kehendak untuk memilih, C. penciptaan, D. kedudukan, E. jabatan. Jawabannya C. Yang kesembilan, hati, akal, jasad adalah unsur A. tubuh, B. bagian, C. manusia, D. tumbuhan, E. hewan. Jawabannya C. Yang ke-10, manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. perwakilan, B. peralihan, D. C.
pendatang. D. Kemajuan. E. Kebaikan. Jawabannya A. Untuk yang ketiga, 10 soal dan jawaban hubungan etika, moral, dan akhlak. 1. Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia adalah pengertian dari A. Tujuan mempelajari etika. B. Pengertian baik. B. Pengertian etika. C. Pengertian baik dan buruk. E. Etika bisnis. Jawabannya C. Yang kedua, standar baik dan buruk moral dapat dilihat berdasarkan A. Sunnah Rasul. B. Al-Quran. C. Adat istiadat. D. Akhlak. E. Hadis. Jawabannya C. Yang ketiga, berikut ini adalah akhlak kepada Allah, kecuali A. Sujon. B. Berzikir. C. Beribadah. D. Tawakal. E. Dengki. Jawabannya A. Yang keempat, nilai yang dapat diwujudkan dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia adalah A. Moral. B. Akhlak. C. Penciptaan. D. Etika. E. Etis. Jawabannya E. 5. Etika itu bersifat A. Khusus. B. Umum. C. Lokal. D. Perorangan. E. Kelompok. Jawabannya B. 6. Untuk kumpulan asas atau nilai moral disebut dengan A. Kumpulan pengetahuan. B. Kode profesi. C. Kumpulan akhlak. D. Kumpulan moral. E. Kode etik. Jawabannya E. Yang ketujuh, etika disebut juga dengan A. Filsafat moral. B. Etika. C. Falsafah hidup. D. Akhlak. E. Pendekatan karakter. Jawabannya A. Yang kedelapan, nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai A. Fondasi etika. B. Dasar profesi. C. Landasan pertimbangan tingkah laku. D. Landasan berpikir. E. Moral. Jawabannya C. Yang ke-10, akhlak terhadap sesama manusia menjadi sarana sebagai berikut, kecuali A. Akhlak terhadap tetangga. B. Akhlak terhadap binatang. C. Akhlak terhadap orang tua. D. Akhlak terhadap kaum kerabat. E. Akhlak terhadap guru. Jawabannya B. Yang keempat, 10 soal dan jawaban tentang ibadah. Nomor 1, orang yang mewakafkan hartanya dinamakan A. Wukuf. B. Wakif. C. Mauquf alai. D. Mauquf. E. Wakaf. Jawabannya B. 2. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk keperluan A. Membersihkan sifat pikir. B. Membersihkan jiwa. C. Membersihkan dosa. D. Membersihkan harta benda. Jawabannya D. Dalam ibadah zakat, Islam merdeka memiliki satu nisab cukup halus merupakan A. Jenis zakat. B. Sadar hukum wajib zakat. C. Objek wajib zakat. D. Syarat wajib zakat. E. Zakat mal. Jawabannya D. Di bawah ini yang termasuk salah satu tujuan syariat dari
zakat fitrah, yaitu untuk menyucikan a. mata pencarian, b. harta, c. kekayaan, d. jiwa, e. kefakiran. Jawabannya D. Yang kelima, di bawah ini yang termasuk manfaat ibadah zakat bagi masyarakat yaitu a. membersihkan harta, b. membersihkan etos kerja, c. mendukung pembangunan sosial, d. melipat gandakan pahala. Jawabannya C. 6. Keterangan yang tepat tentang wajibnya melaksanakan ibadah haji yaitu a. diwajibkan 2 kali bagi yang mampu, b. tidak ada batasan kewajiban bagi yang kaya, c. kewajiban hanya sekali seumur hidupnya, d. harus mendapat izin tokoh setempat, e. harus menyatakan keluarga terdekat. Jawabannya C. 7. Zakat secara bahasa mengandung banyak arti. Misalnya a. bersih, b. syukur, c. mulia, d. harta, e. tahta. Jawabannya a. Yang kedelapan, zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat. A. bagus tidaknya barang yang dimiliki, b. waktu dan nisabnya harta, c. telah ada bukti kepemilikan, d. merupakan harta gadai, e. kesucian harta. Jawabannya B. 9. Jika jamaah haji tidak menjalankan rukun haji, berarti hajinya a. harus diganti dengan membayar tebusan, b. harus disempurnakan dengan menjalankan amalan sunnah, c. tetap sah jika tidak lebih dari 3 manasik, d. dianggap tidak sah, e. sah. Jawabannya D. 10. Keterangan yang tepat tentang wajibnya melaksanakan ibadah haji yaitu a. diwajibkan 2 kali bagi yang mampu, b. tidak ada batasan kewajiban bagi yang kaya, c. kewajiban hanya sekali seumur hidup, d. harus mendapat izin dari tokoh setempat, e. harus menyertakan keluarga terdekat. Jawabannya D. Yang kelima, 10 soal dan jawaban syariah dan muamalah. Yang ke-1, salah satu rukun dalam jual beli adalah adanya penjual dan pembeli. Di bawah ini, manakah yang merupakan syarat bagi penjual dan pembeli? A. Balik, B. berakal, C. atas kehendak sendiri, D. orang yang kaya, E. orang yang miskin. Jawabannya C. 2. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan tujuan prinsip ekonomi? A. agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islam, b. agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat, c. agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain, d. menyatakan keyakinan agama, e. menyelamatkan kekayaan. Jawabannya D. 3. Satu transaksi jual beli harga. Yang ketiga,
Satu, transaksi jual beli dengan harga perolehan ditambahkan keuntungan dinamakan A. Mustajab, B. Muamalat, B. C. Murahabah, D. Mujarobat, E. Munajat. Jawabannya C. 4. Suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria tertentu dan pola pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dinamakan A. Istighfar, B. Istihna, C. Istiqomah, D. Istihoro, E. Ikhtiar. Jawabannya B. Yang kelima, kesepakatan atau ikatan yang terjadi antara nasabah dengan bank merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syarat yang berpengaruh pada objek perikatan lahir. A. Musyawarah, B. Akad, C. Kredit, D. Muakad, E. Muamalah. Jawabannya B. Yang keenam, ciri utama dari akhlak adalah bahwa perbuatan itu harus didasarkan sikap A. Riya, B. Sandiwara, C. Istiqomah, D. Ikhlas, E. Riba. Jawabannya D. Yang ketujuh, berbicara tentang halal atau haramnya suatu makanan atau minuman berarti berbicara tentang A. Syariah, B. Akhlakul karimah, C. Thariqah, D. Muamalah, E. Istiqomah. Jawabannya A. Yang kedelapan, ibadah dan muamalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, terutama orang Islam. Yang dimaksud ibadah adalah hubungannya antara A. manusia dengan manusia lainnya, B. manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, C. manusia dengan malaikat, D. manusia dengan dirinya sendiri, E. manusia dengan jin. Jawabannya B. Yang kesembilan, sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas disebut sikap A. Tawakal, B. Tasamuh, C. Tawadu, D. Qanaah, E. Amanah. Jawabannya B. 10. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur dalam jual beli adalah A. Kegiatan utang piutang barang, B. Dilakukan secara sukarela dengan adanya paksaan, C. Barang yang ditukarkan tidak memiliki manfaat, D. Barang yang dijual bukan merupakan milik sendiri, E. Barang yang dijual sudah rusak. Jawabannya D. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.